Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan endok kita semakin berkembang. Masih semangat beternak endok teman-teman? Masih bingung memilih pakan endok di kandang kita? Sudahkah teman-teman semua memanfaatkan sumber pakan di sekitar kita secara maksimal untuk pakan endok di kandang kita? Teman-teman, kita sebagai peternak entok harus paham cara sukses peternak entok dengan cara yang mudah dan tentunya murah. Sesuaikan pakan ternak entok kita dengan kualitas ternak entok kita. Kita harus menentukan ke arah mana usaha ternak entok kita yang saat ini kita jalani. Karena tanpa kita memahami hal tersebut, kita mampu menentukan pakan yang tepat sasaran. Karena tanpa kita memahami hal tersebut, kita tidak mampu menentukan pakan yang tepat sasaran. Bila kita fokus ke pembibitan, maka pilihlah pakan yang banyak mengandung protein, baik pabrikan maupun alternatif. Karena yang kita fokus di sini adalah tingkat produksi yang tinggi, teman-teman. Ingat, tingkat produksi yang tinggi. Jadi tanpa pakan yang mempunyai tingkat protein yang tinggi, mustahil hasil ternak dan tingkat fertilitas telurnya akan maksimal. Memberikan pakan pabrikan berprotein tinggi seperti konsentrat petelur misalnya, mungkin cukup mudah didapat, tetapi perlu diingat, pemberian konsentrat petelur yang jor-joran mungkin telurnya banyak, tetapi tingkat fertilnya rendah. Ingat, kita beternak entok untuk diambil anakan atau hasil netasnya teman-teman, bukan kita mau jualan telur entok. Untuk yang pembesaran, racikan pakan harian ternak entok khusus pembesaran harus diperbanyak karbohidratnya agar pertumbuhan optimal dan gemuk-gemuk ya. Dengan memberikan pur ayam starter merupakan hal yang paling mudah untuk kita menjadikan entok kita gemuk-gemuk dan tumbuh secara optimal. Tetapi perlu diingat juga ini, pemberian pakan pur ayam starter yang berlebih menjadikan penambahan daging entok kita lebih cepat melebihi penambahan pertumbuhan tulang dan bulu. Hasilnya, entok kita mengalami obesitas dan rentan terkena penyakit. Teman-teman, langkah sukses beternak entok sebenarnya sangatlah mudah ya bila kita jeli dalam perawatan harian ternak entok kita. Faktor utama untuk mewujudkan itu semua, tanpa pakan yang bagus mustahil laju pertumbuhan ternakan entok kita optimal. Bila kita mengalami ternakan entok kita kekurangan pakan ya di kandang kita bisa memberikan hijauan untuk menambah protein nabati dan memanfaatkan keong sawah seperti cacing, maggot, keong sawah atau serangga lain untuk menambah protein hewani ya, supaya nanti pertumbuhan endok kita tetap sehat dan lancar produksinya tanpa mengeluarkan biaya mahal. Di samping itu, kita harus memahami tujuan pemberian pakan yang ideal untuk mewujudkan ternak endok kita bisa lebih berkembang dan produksinya lebih bagus. Mewujudkan pakan yang presisi ke ternak endok kita supaya nanti meningkatkan kesehatan yang pertama, produktivitas dan memacu pertumbuhan ternak endok kita dapat kita capai. Pakan yang presisi seperti apa teman-teman? Pakan yang presisi ini adalah pakan yang sesuai dengan kebutuhan ternakan endok kita, mulai dari karbohidratnya, serat kasarnya, dan protein nabati maupun hewaninya. Jadi untuk memacu produktivitas ternak endok kita yang indukan lah ya, kita harus membatasi pemberian pakan agar ternak endok kita yang induk tetap produksi dan tetap bertelur. Pemberian pakan secara ad libitum atau tidak terbatas ini dapat meningkatkan laju pertumbuhan dan asupan energi yang berasal dari pakan. Kelebihan energi akan disimpan teman-teman dalam bentuk deposit lemak. Jadi kalau ternakan endok kita ini mengalami deposit lemak atau obesitas khususnya yang indukan, maka itu akan mengganggu teman-teman, mengganggu produktivitas bertelurnya karena dia gemuk.
Dan khawatirnya nanti deposito lemak ini akan menutupi sel telur sehingga tidak bisa dibuahi oleh pejantan yang ada di kandang kita. Bila kita sudah mengalami deposito lemak di ternak endok kita ya, dikhawatirkan reproduksinya akan terganggu. Pembatasan pakan untuk endok indukan tanpa menurunkan konsumsi pakan dan bobot badan tanpa menurunkan produksi telur dari endok betina kita. Jadi kalau kita sepertinya masih memberikan pakan 3 hari sekali dengan komposisi yang bagus ya, pakan sudah bagus, ada pur arim starternya, ada konsentratnya, ada karbohidratnya, ada jagung giling dan lain sebagainya dengan pemberian yang banyak gitu. Pagi diberikan, siang diberikan, sore diberikan, itu pasti nanti ternakan endok kita gemuk-gemuk ya. Kalau gemuk-gemuk di masa pertumbuhan nggak masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah kalau kita mempunyai endok betina yang produksi, lah ini akan menjadi masalah. Khawatirnya nanti akan mengalami obesitas. Nah, paling amannya kalau kita menjadikan pakan kita adalah pakan yang bagus seperti itu untuk memenuhi kebutuhan pakan harian ternakan endok kita cukup 1 hari sekali teman-teman. Seperti di kandang saya ini kalau pagi cemilan ya, saya berikan setengah ember kecil, masih sisa ini. Lebih dari 20 ekor, total ada 30, hampir 30 ya, sekitar 28 sampai 29 dengan umur yang sangat berbeda. Ada yang sudah produksi, ada yang mengeram, ada yang baru menetas, ada yang masih dere, ada 2 pejantan yang sudah basor, ada 2 pejantan yang masih basiran. Jadi pakan yang bagus itu pasti akan memberikan efek positif kepada ternakan endok kita. Kalau kita memberikan pakan 3 hari sekali, khawatir nanti muspro itu ada sisa nggak kepakan, diberikan lagi, ada sisa lagi, nggak dimakan, diberikan sisa lagi. Jadi itu malah menjadi boros. Di samping pemberian pakan secara ad libitum atau tidak terbatas, khususnya untuk endok kita betina yang produksi, untuk menghindari lemak atau menekan biaya kos pakan, menjadikan ternakan endok kita lebih sehat dan produksinya lebih lancar. Begitupun dengan endok anakan teman-teman, bila diberikan pakan yang jor-joran juga akan mengalami deposito lemak. Teman-teman, kekhawatiran terkait dengan deposito lemak ini yang dialami ternakan endok kita dan anakan endok kita bila tidak menggunakan full pakan pabrikan, ini akan lebih sehat teman-teman. Di samping kita bisa menekan biaya kos pakan bila kita memberikan secara terbatas ya, 1 hari sekali, atau kalau pagi diberikan hijauan, itu akan lebih irit dan akan lebih sehat ternakan endoknya. Bila kita dalam pemberian pakan hasil harian ternakan endok kita menggunakan pakan alternatif, ternakan endok kita tidak akan mengalami deposito lemak dan obesitas. Kadang teman-teman pernah ya melihat endok jumbo gitu. Kalau endok Rambon dan lokal tidak begitu nampak ya. Kalau endok jumbo umur 1 hari sampai umur 3 bulan full pakan pabrikan, itu kasihan. Mau berjalan pun susah karena dia gemuk ya. Tulangannya lemah. Baru 2 langkah ndeprok gitu, baru 2 langkah ndeprok. Ini kan bahaya, kasihan. Tetapi kalau kita melihatnya seneng ya, endoknya gemuk-gemuk gitu seperti ayam boiler itu. Kuan gemuk-gemuk, lemu-lemu gitu. Jadi padahal itu menyiksa endok kita. Tetapi kalau kita maksimal 20 hari ya, kita berikan pakan yang full pabrikan, habis itu kita campur dengan pakan yang bisa dikatakan alternatif gitu. Itu endoknya di umur 1 bulan tidak terlihat teman-teman. Endok jumbo diberikan pakan alternatif dengan campuran pur ayam starter, bekatul halus dan nasi aking, terus ada hijauannya. Umur 1 bulan tidak kelihatan kalau itu endok jumbo karena badannya panjang, dia nggak bunder tapi panjang. Tetapi ini nanti ketika umur 3 bulan baru kita jor. Karena apa? Kalau umur di bawah umur 2 bulan, pertumbuhan bulunya itu kalah dengan pertumbuhan daging bila kita memberikan pakannya full pakan pabrikan. Khawatirnya nanti pertumbuhan tubuhnya semakin besar, yang kalah adalah pertumbuhan bulu.
Yang menjadi masalah kalau ini terjadi, dia kalau bulunya nggak rontok, kalau rontok gemuk tok gitu, gemuk saja, dan ini akan rentan terhadap penyakit. Enaknya itu kalau kita oplos saja dari pakan pabrikan dengan pakan hijauan atau pakan alternatif gitu. Karena kalau kita menggunakan pakan alternatif gitu, ternakan endok kita akan lebih sehat dan terhindar dari obesitas. Kita bisa memilih pakan alternatif untuk ternakan endok kita yang murah dan mudah ya. Murah biayanya dan mudah pencariannya. Murah tapi logis, jangan asal-asalan. Maksudnya murah logis itu ya murah, tetapi kandungannya juga bagus. Jangan asal-asalan. Pakan alternatif ternakan endok kita harus logis teman-teman. Karena apa? Logis dengan kebutuhan ternakan endok kita. Kebutuhan harian pakan ternakan endok kita. Paling tidak itu mengandung 3 unsur, yaitu karbohidrat, protein, dan serat kasar. Bila kita mempunyai indukan, pilihlah pakan alternatif yang banyak mengandung protein hewaninya. Seperti keong sawah misalnya, cacing, atau maggot, dan serangga yang lain. Perbanyak protein hewaninya kalau kita mempunyai indukan. Untuk menstabilkan birahi indukan ternak endok kita. Juga bekatul dan sedikit hijauan ya, agar rasa kenyang bisa lebih lama. Jadi jangan diberikan maggot saja gitu. Jangan diberikan keong sawah saja. Ternyata ternakan endok kita juga butuh asupan karbohidrat. Kalau hanya protein full, nanti khawatirnya mencret. Itu sudah jaminan mutu teman-teman. Kalau kita memberikan pakannya hijau, protein hewaninya diperbanyak ya, tetapi karbohidratnya nggak ada, itu mencret. Saya sudah mengalami soalnya. Jadi paling enak ada karbohidratnya, nasi aking kah atau bekatul halusnya. Jadi protein ini sifatnya hanya sebagai penambah saja, penambah asupan kebutuhan tubuh ternakan endok kita biar lebih sehat dan produksinya lancar. Untuk anakan yang memacu pertumbuhan teman-teman, kita bisa menggunakan hijauan diperbanyak agar pertumbuhan bulu dan daging bisa optimal dan sama teman-teman. Saya ulangi, pertumbuhan bulu dan daging itu sama. Kalau salah satu kalah, kalau dagingnya kalah, banyak bulunya, itu akan kurus. Kalau dagingnya menang, pertumbuhannya, bulunya kalah, itu akan obesitas. Jadi ya harus sedang-sedang saja pertumbuhannya. Jangan lupa, bekatul halus juga harus ada agar karbohidratnya terpenuhi. Teman-teman, sebenarnya pemilihan pakan alternatif ya untuk ternakan endok kita sangat simpel. Kandungan pakan beserta efek positifnya ke endok kita harus kita pahami terlebih dahulu. Sesuaikan pakan alternatif ke ternak endok kita sesuai usia ya. Mulai dari indukan, remaja maupun anakan. Agar kantong kita tidak jebol, itu yang satu. Yang kedua, kebutuhan pakan hariannya untuk tubuh ternakan endok kita juga terpenuhi sehingga pertumbuhan bulu, daging, dan tulang itu bisa senada seirama. Jadi tidak gemuk sekali, tidak bulunya tebal sekali tapi tidak ada dagingnya, itu juga masalah kan. Jadi sesuaikan pakan alternatif ke ternak endok kita sesuai usia, mulai dari indukan, remaja maupun anakan. Satu, agar kantong kita tidak jebol. Keuntungan pun tersenggol. Semoga ini bisa menjadi manfaat ya buat teman-teman semua agar dapat menentukan pakan alternatif yang logis ke ternakan endok kita. Jadi tetap semangat teman-teman dan harus bersabar dalam berternak endok. Pahami pertumbuhan tubuh ternakan endok kita dari racikan pakan yang kita sediakan. Pahami, amati, dan teliti sehingga kita bisa adaptasikan pakan yang sekiranya di kantong kita itu bersahabat. Kalau pertumbuhannya bagus, reproduksinya bagus, lanjutkan. Kalau tidak bagus ya, evaluasi dan kombinasikan dengan pakan yang lebih murah. Tentunya supaya kita bisa menekan biaya kos pakan kita di biaya produksi kandang kita. Jadi tetap semangat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.